sementara buka salonnya, Ciko nggak full time di salonnya, tapi kerja juga gitu ya, cari-cari tamu datang ke salonnya. Itu selama 2 tahun aku begitu. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Indonesian Abroad. Perkenalkan, nama saya Wiwik Astawa. Saya adalah host atau pemandu channel ini. Kali ini saya akan bersama dengan seorang tokoh atau narasumber yang sudah kami undang dalam acara bincang tokoh atau interview. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya. Halo teman-teman semua, sekarang dalam acara bincang tokoh interview di Indonesian Abroad, kami mengundang seorang laki-laki yang berasal dari Indonesia, sekarang berada di Australia dan sudah terhubung dengan online chatting. Beliau bernama Ciko yang akan tampil dalam acara bincang tokoh kita kali ini. Halo Ciko, apa kabar? Baik, Vivi, apa kabar? Baik. Ciko, kita semua mau dengar pengalamannya Ciko. Tolong dong diceritain dari awal Ciko datang dari Indonesia ke Australia itu kapan dan dalam rangka apa? Oke, aku datang ke Australia itu tahun 2011. Waktu itu aku dapat sponsor dari partner aku. Terus pertama aku di Australia itu aku kerja di nail salon. Iya, kerja jadi nail nectician karena itu pengalamanku waktu di Bali gitu. I see. Kerja dari nail salon hingga sekarang bisa punya salon sendiri itu prosesnya tuh gimana? Oke. Aku dulu kerja di nail salon itu selama 3 tahun, kerja sama orang Vietnam, terus ya namanya kerja sama orang ya harus kerja keras banget. Terus berhubung karena waktu itu bahasa Inggrisku kurang lancar, jadi aku ya udahlah kerja sama nail salon aja selama 3 tahun. Habis itu aku langsung ambil kursus hairdressing di sini selama 2 tahun. Jadi selama 2 tahun itu aku sekolah sambil kerja. Jadi 7 hari itu aku nggak ada libur sama sekali. Jadi sekolah kerja gitu terus tiap hari. Selama 2 tahun. Jadi sekolahnya itu setiap hari ya Ciko ya? Atau hari-hari tertentu aja? Sekolahnya itu 3 hari seminggu. Dan sisanya itu 4 hari itu kerja gitu ya? Sisanya 4 hari kerja. Teman-teman di sini kalian bisa lihat semua gimana perjuangan seorang Ciko. Jadi dalam 7 hari itu penuh, tidak ada libur, sekolah kerja. Hebat banget. Terus sekarang salonnya ini sudah berapa lama berdirinya Ciko? Saya buka salon sendiri ini udah sekitar 6 tahunan. Sudah 6 tahun. Oke, ngomong-ngomong Ciko sekarang ada di Australia mana ya? Aku di Queensland, Cairns. Oke. Ya, di kota Cairns. Jadi dari 6 tahun yang lalu kan Ciko buka salonnya ini hingga sekarang. Perjuangan Ciko baru buka salon ini kan pasti belum banyak pelanggan, terus harus cari pelanggan. Bisa diceritain nggak sih perjuangannya seperti apa? Oke, waktu pertama buka salon itu susah banget ya, karena aku ini cuma buka salon di rumah gitu. Aku ganti garasi aku menjadi salon gitu ya. Keren. Terus, iya. Pertamanya tuh susah banget karena apa? Namanya juga home salon tuh nggak banyak orang yang percaya gitu. Jadi di sini tuh kebanyakan orang pergi lah ke shopping center yang udah kayak udah salon terkenal gitu kan. Kalau aku kan baru buka jadi susah. Jadi waktu itu aku kerja di sini sambil cari-cari tamu. Jadi aku kerja sama orang lain juga. Maksudnya kerja di spa waktu itu, nggak di salon. Jadi sementara
buka salonnya, Ciko nggak full time di salonnya, tapi kerja juga gitu ya, cari-cari tamu datang ke salonnya. Itu selama 2 tahun aku begitu, kerja di luar, terus kerja di luar, terus kerja di sini. Kalau ada tamu, udah aku bawa ke sini. Maksudnya kalau ada tamu di salon sini, aku ngambil gitu loh. Terus setelah 2 tahun itu pelanggan sudah cukup banyak ya, Ciko? Setelah 2 tahun itu udah lumayan loh, masih nggak rame-rame banget sih, nggak kayak sekarang yang udah tiap 2 minggu itu udah fully booked. Jadi kalau dulu tuh aku masih kasih promosi yang spesial di Facebook yang harga murah, terus aku taruh banyak brosur promo. Terus aku juga sebar brosur ke tetangga di sini, terus ke rumah-rumah orang aku taruh di mailbox kayak brosurku gitu. Wah, hebat banget. Jadi aku jalan kaki sore-sore sama anjingku, jadi aku sambil naruh brosurku gitu. Oke. Berarti sekarang kalau mau ke salonnya Ciko minimal 2 minggu sebelumnya udah booking gitu ya? Iya. Soalnya kan aku cuma kerja sendiri, terus jadi harus by appointment only gitu. Itu pun nggak bisa mendadak. Itu pun harus kadang orang nunggu 2 minggu, atau yang udah tamu langganan mereka habis treatment langsung bikin appointment straight away. Jadi mereka tuh nggak harus bikin call appointment. Jadi mereka langsung bikin appointment gitu. Kebanyakan sih sekarang begitu karena udah banyak tamu langganan ya. Jadi mereka habis treatment udah langsung booking. Jadi nggak usah pakai telepon lagi gitu. Kalau untuk punya salon gitu izinnya susah nggak itu, Ciko? Selain ada sertifikat tadi? Kalau di sini tuh nggak susah ya, asalkan improve. Kalau kita seumpamanya mau buka salon di rumah, kita tuh harus benar-benar yang melakukan itu profesional seperti plumbing atau electricity itu. Mereka harus kan di sini kan nggak bisa langsung maksudnya plumbing bikin sendiri. Jadi harus ada orang profesional. Jadi ntar konsul datang ke sini terus cek. Ada sertifikat dari kayak plumbing, profesional plumbing gitu, ya udah cuma menunjukkan bukti itu doang. Tapi harus dikerjain dengan orang profesional, mungkin yang bersertifikat juga ya, Ciko ya? Iya, harus yang bersertifikat juga. Jadi ini mungkin bedanya dengan beberapa salon yang ada di Indonesia. Saya nggak bilang semua, kebanyakan kalau mereka mungkin bikin salon di rumah kan rata-rata plumbingnya atau electricity-nya mereka atur-atur sendiri, jarang ada kayak gitu ya. Kalau di sana lebih terjaga keamanannya ya. Iya, keamanannya di sini harus benar-benar. Terus Ciko, pengalaman apa yang Ciko dapat dari buka salon ini? Kan mungkin ada pelanggan yang rewel dibandingkan dengan pelanggan atau customer yang ada di Indonesia. Oke. Di sini tuh rata-rata ya namanya kerja ya ada bad day, ada good day-nya gitu. Kalau pas lagi bad day ya kita bikin sedikit masalah atau apa, atau yang namanya bikin pewarnaan rambut kan kadang ada nggak bisa kan, kita itu selalu mengharapkan warnanya ini langsung jadi kayak yang kita mau gitu. Jadi kadang ada tamu tuh yang nggak mengerti, mereka tuh punya rambut hitam tapi mereka tuh mau blonde straight away, nggak mau dalam proses gitu. Jadinya ya begitu susahnya kalau mereka punya rambut hitam terus mereka terus mau rambut blonde, maunya 1 kali treatment gitu. Itu nggak bisa, harus melalui proses dulu, melalui rambut orange, melalui terus menuju ke blonde gitu, nggak bisa langsung hitam ke blonde, clean blonde straight away. Jadi gitu proses. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada tokoh atau narasumber yang sudah bersedia hadir dan berbagi informasi dan pengalaman. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya.